Halo Humanities, gimana kabar kalian sore hari ini? Oh mungkin ada juga yang dengerin pagi, siang, dan juga malam ya. Semoga dalam keadaan baik aja dimanapun kalian berada. Salam hangat buat para Humanities kalian. Welcome back to podcast Call for Humanity yang berjudul Heartbeat, Health Education and Awareness on Resuscitation Techniques and Basic Emergency Aid Training. Kita, Aura, dan Kayla yang akan nemenin Humanities kalian dalam satu episode ke depan. Selamat datang di segmen Navigating Our Way Through Cardiovascular Disease, What to Do, yang mana hari ini kita bakal ditemenin sama narasumber yang keren banget nih. Halo semuanya. benar banget. Mungkin kita sapa dulu kali ya. Selamat sore nih dokter. Selamat sore. Sebelumnya kita dari CEVA pengen ngucapin terima kasih dokter karena udah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kami hari ini. Nah sebelum kita mulai berbincang-bincang, mungkin kita izin untuk bacain CV-nya dulu ya dok ya. Iya. Oke, sekarang kita bersama dengan Dr. Hadian Malik yang merupakan dokter profesional yang merupakan lulusan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di tahun 2018. Nah, Dr. Malik sendiri ini pernah dapetin lisensi terkait dengan ACLS ya dok ya, atau Advanced Cardiac Life Support yang diadakan oleh American Heart Association. Selain itu, Dr. Malik juga tergabung dalam Coordinator Training dan Volunteership Chain of Survival Foundation di Indonesia. Nah, untuk terkait jantung juga, dokter pernah jadi dokter asisten penelitian di divisi kardiovaskular di RSCM. Iya. Wah, keren Udah banget. bukan nggak bisa tanya-tanya lagi ya tentang pengalaman. Udah banyak banget, udah cocok Pengalamannya sekali udah banyak banget, untuk bener. podcast kita tentang penyakit jantung ini. Benar banget. Nah, untuk media sosialnya sendiri nih, ternyata Dr. Malik ini punya YouTube dengan nama Dr. Hadian Malik dengan 1.000 subscribers. Ya, Wow. baru 1.000 sih. Wow. Itu udah banyak banget loh dok, itu udah banyak banget. Doakan 100.000 ya. Amin. Kita dapatkan silver plate itu dong. Oke. Dan untuk Instagramnya sendiri di @rahadianmalik itu merupakan verified account dengan lebih dari 10.000 followers. Iya. Wah, keren banget. Dokter influencer berarti. Dokter Malik ini. influencer. Mikro. Influencer. Influencer tetap. Tahun depan abis podcast ini kita jadi dapat satu Oh ya, M amin, juta. amin. Amin. Ya, biar lebih menjangkau masyarakat Iya. ya. Amin. Oke. Biar lebih banyak ya dok ya. Iya, benar. Luar biasa tadi ya, keren banget tuh CV-nya. Mungkin sekarang kita langsung aja kali ya dok, mulai podcast episode 3 ini dengan judul Navigating Our Way Through Cardiovascular Disease, What to Do. Nah, bagi kalian nih yang udah penasaran tentang fakta dan juga pencegahan dan juga pengobatan dari penyakit kardiovaskular, boleh nih disimak episode kali ini. Oke, kita langsung aja ke pertama-tama tentang edukasi tentang pencegahan penyakit jantung nih dok. Karena tadi di episode sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol bareng dokter-dokter kayak dokter Deli, dokter Adis tentang mitos, fakta dan juga misunderstanding tentang penyakit kardiovaskular. Nah sekarang di sini aku sama Aura mungkin pengen tanya-tanya dokter Malik tentang gimana sih sebenarnya cara kita ngelawan penyakit jantung ini dok. Oke, betul banget tuh dok. Jadi sekarang kita bakal pengen tanya nih ke dokter Malik tentang pertanyaan yang paling sering ditanya gitu ya dok ya. Apa sih dok penyebab utama atau faktor risiko utama yang menyebabkan penyakit jantung in general aja dok? Oke. Jadi perlu diketahui ya, namanya penyakit jantung itu kan suatu penyakit non infeksi ya, artinya penyakit yang memang dia tuh didapat dengan cara lifestyle yang kurang baik. Gitu. Jadi utamanya adalah fokusnya adalah di lifestyle dan ya pola hidup, cara konsumsi makanan itu menjadi salah satu faktor yang menjadi faktor risiko gitu ya terhadap penyakit jantung. Makanan seperti apa, lifestyle yang seperti apa? Ya kalau kita misalkan bicara soal makanan, utamanya kita harus perhatikan soal pilihan makanan yang kita makan. Ya, pilihan makanannya apa sih? Biasanya kita akan menganjurkan supaya makanan itu konsumsi yang rendah garam. Ya, artinya jangan ya, zaman sekarang kan kita jajanan kan banyak banget ya macamnya ya, dan biasanya cenderung kandungan garamnya tinggi ya, kayak misalkan snack-snack gitu ya atau jajanan-jajanan gitu ya. Itu biasanya mengandung garam yang cukup tinggi. Kayak cilok depan UPN gitu. Waduh. Ya juga ya, saya kebetulan belum nyobain tuh. Oh, Tapi sehat, bisa aja ya, utamanya garam ya. Terus kemudian terkait kandungan makanan yang berlemak jenuh gitu ya, lemak yang tinggi gitu, itu menjadi salah satu faktor risiko juga untuk penumpukan lemak yang nanti kaitan sama penyakit dislipidemi gitu ya. Nanti kaitannya biasa betul. Nanti kaitannya bisa terhadap penimbunan lemak gitu ya, atau penyumbatan nanti di pembuluh darah jantung. Itu bisa ya. Jadi makanan yang seperti itu bisa menyebabkan risiko penyakit jantung meningkat.
gitu. Kemudian yang lain-lainnya mungkin secara tidak langsung gitu ya, seperti makanan yang gulanya tinggi itu nanti akan menyebabkan diabetes, yang dimana diabetes juga nanti akan berkaitan dengan penyakit jantung gitu. Jadi banyak faktornya. Jadi kita perlu hati-hati. Zaman sekarang pilih-pilih makanan itu sangat banyak pilihan yang sebetulnya kalau kita mau pilih-pilih itu bisa aja kita pilih makanan yang sehat. Tapi kalau kita tutup mata soal itu ya dapatnya, apalagi kita tinggal di Indonesia ya, makanan kan enak-enak tuh ya, gurih, asin gitu, santan ya dok ya, keripik singkong gitu kan. Banyak ya yang istilahnya pilihan kita yang garamnya tinggi atau gulanya tinggi. Nah itu yang perlu kita hati-hati, bukan yang nggak boleh tapi perlu dibatasi gitu. Nah terkait lifestyle, nah kalau lifestyle ini kita biasanya menganjurkan olahraga, cuma mungkin kebanyakan orang bingung olahraga yang seperti apa sih gitu kan, karena olahraga itu kan banyak macamnya ya. Nah, jadi kalau misalkan kaitannya sama jantung ya tentu yang berkaitan sama olahraga kardio ya, misalkan boleh renang, boleh jalan, boleh lari gitu ya dengan intensitas yang sedang. Nah kita tuh taunya gimana sih intensitas sedang, bedanya sama yang ringan sama yang berat tuh apa? Biasanya kalau misalkan kita olahraga kita masih dapat komunikasi ya, itu kita bisa katakan intensitasnya sedang. Contoh ya misalkan siapa namanya Aura atau Kayla gitu ya, olahraga terus lagi jalan nih, lagi jalan terus bisa nyanyi gitu. Jadi misalkan suka lagu apa gitu ya, lagu Gala Bunga Matahariku kayak ya, lagi hits gitu ya. Nah, boleh silakan kalau terus lagi jalan gitu terus nyanyi, oh berarti intensitasnya kita bisa nyanyi ini tanpa terengah-engah. Sedang gitu. Itu berarti itu yang ringan justru. Kalau misalkan kita hanya bisa berbicara, misalkan cuma hai ngobrol misalkan. Hai nama saya Aura gitu ya. Tapi sambil jalan ketika kamu gak terengah-engah itu intensitas sedang. Tapi kalau intensitasnya berat, artinya kita udah benar-benar nggak bisa ngomong sama sekali. Misalkan kita lari nih, lari terus gitu. Nah itu artinya itu udah masuknya intensitasnya berat. Kenapa saya bilang begitu? Soalnya ringan, berat, sedangnya seseorang tuh bisa berbeda-beda tergantung kondisi fisik gitu ya. Jadi nggak selamanya sedang itu semuanya patokannya sama. Kalau atlet kita misalkan katakan olahraga lari itu yang sedang gitu misalkan, tapi kalau atletnya badannya seperti atlet gitu ya, atau memang kebugarannya tinggi gitu ya, jangan-jangan dia lari bisa sambil ngomong gitu ya, bagi dia mungkin sedang gitu. Tapi yang berat seperti apa, yang sampai terengah-engah gitu, yang mungkin belum banyak yang tahu ya. Terus kemudian durasinya, jadi selain intensitasnya, kita juga bicara soal durasi. Lifestyle yang dianjurkan itu paling enggak seminggu itu kita olahraga 150 menit minimal ya. Gitu. Kalau bisa lebih ya alhamdulillah, tapi kalau minimal ya 150 menit disarankan, dianjurkan seperti itu. Nah, kalau misalnya 150 menit satu hari ya sebetulnya silakan aja ya. Tapi kalau misalkan disarankan kita males gitu ya, males banget gitu ya. Paling nggak setengah jam deh sehari gitu. Kalau setengah jam sehari kan kita hitung 150 menit paling nggak butuh 5 hari ya. Ya nggak, setengah jam sehari, total 150 menit seminggu. Ya boleh aja diatur sesuai dengan jadwal kita, kepadatan kita gitu. Makanya jadi kalau setengah jam saya rasa nggak terlalu lama ya. Sehari itu kan 24 jam ya. Disisihkan aja waktu setengah jam untuk olahraga ya dengan intensitas sedang. Itu cukup lah untuk kita menjaga lifestyle yang baik supaya terhindar dari penyakit jantung gitu. Mungkin aku juga mau nanya sedikit kali ya dok, kan ada tren nih di kalangan anak-anak muda Jakarta ya, yang 10,000 steps itu dok. Nah itu sebenarnya berpengaruh juga nggak sih dok untuk kita pencegahan penyakit jantung? Apakah itu termasuk kardio ringan atau gimana tuh dok? Oke, jadi terkait langkah ya, sebetulnya memang sejauh yang saya tahu ya, itu memang suatu campaign yang dibuat supaya kita tuh mudah untuk mengingatnya ya. Kan angka 10.000 itu kan mudah diingat ya. Tapi untuk mendapatkan manfaat dari langkah kaki kita sehari itu sebetulnya nggak perlu sampai 10.000 pun kita sudah dapat manfaatnya di angka misalkan kita mulai di atas 2.000 gitu. Jadi kalau misalkan di atas 2.000 itu udah mendapatkan manfaat ya. Tapi konteksnya kan mendapatkan manfaat ya. Jadi manfaatnya bisa berapa persen gitu kan, bisa 1%, 2%, 3%. Semakin dengan langkahnya makin banyak, tentu manfaatnya yang didapat makin meningkat gitu. Cuma ada titik optimalnya. Kalau kita jalan 20.000 langkah sehari juga kan kita gempor ya, kelelahan ya. Jadi memang 10.000 itu titik yang mudah diingat dan optimal gitu. Sebetulnya kalau misalkan sehari cuma bisa 7.000 langkah, 8.000 langkah ya itu oke. Gitu. Yang paling penting ya jangan kurang dari 2.000 lah
Kalau saya selama ini sudah menerapkan gitu ya, paling enggak kalau jalan patokannya itu 5 km. Kalau misalkan kita pakai smartwatch zaman sekarang kan canggih-canggih ya. Itu mungkin sekitar 5.000 6.000 langkah. 5 kilo. Gitu. Jadi kalau orang-orang jalan 5 km, kalau misal kita nggak punya smartwatch ya kurang lebih segitulah gitu. Mungkin angka setiap alat berbeda-beda ya. Bener. Akurasinya, tapi ya kurang lebih segitu. Gitu. Mungkin aku juga mau nanya lagi nih, Dok. Tadi udah tentang lifestyle sama makanan yang kita konsumsi. Tapi ada juga kan sih, Dok, orang-orang yang bilang kalau merokok itu berpengaruh juga ke penyakit jantung. Betul. Kalau merokok itu nggak cuma sekedar masalah di jantung aja ya. Paru pun juga sama. Bahkan tingkat untuk karsinogeniknya gitu ya, untuk menyebabkan kanker juga tinggi. Jadi kalau rokok hampir setiap penyakit kita tidak menganjurkan. Ya, untuk penyakit-penyakit tidak menular gitu ya, non communicable disease, dia memang dari itu adalah sumber masalah gitu merokok. Jadi kalau spesifik jantung ya tadi terkait yang saya sebutkan sebelumnya, tapi kalau rokok untuk segala macam aspek seperti diabetes, terus kemudian penyakit paru obstruktif, ya itu utamanya gitu ya. Terus kemudian penyakit jantung itu udah pasti berdampak negatif gitu. Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali, gitu. Jadi merokok harus sangat dihindari Iya, ya sebenarnya ya, sangat Dok, ya. dihindari. Nggak cuma ke jantung aja berarti. Ke semua organ ternyata ya, Dok. Betul. Berarti kalau kayak gitu, kalau aku izin merangkum untuk tips and trick menjaga kesehatan jantung tuh sebenarnya kurang lebih kita menghindari tadi ya, Dok, yang nggak sehat kayak tadi makanan tinggi garam, yang kayak jajanan di pinggir jalan tuh kita kayak cilok gitu-gitu ya. Bener. Sama yang tinggi lemak Nanti jangan sampai setelah pulang dari podcast saya disalahin sama tukang cilok ya. Ingat, fokusnya bukan ciloknya ya, tapi makanan tinggi garam. Bisa apapun gitu, bisa apapun. Kayak juga tadi ada disebutin juga sama Dr. Malik tentang makanan tinggi lemak yang menyebabin dislipidemia. Contohnya kayak mungkin makanan nasi padang gitu kali nasi ya. padang Itu tuh kan santan. sulit ditolak Ya, masyarakat gorengan Indonesia. gitu ya, yang istilahnya memang penggorengannya itu minyaknya udah digunakan berkali-kali gitu ya. Minyak jenuh. Ya kalau misalkan gorengan yang minyaknya itu masih sekali pakai gitu ya, yang kita biasa masak sendiri itu masih oke, karena minyaknya belum terlalu rusak. Terus juga dari makanan kita juga bisa mencegah dengan lifestyle sehat kayak tadi yang kardio sedang itu ya, Dok, yang kita melakuin masih bisa ngobrol. Iya, intensitas sedang tuh relatif ya, jadi bukan serta-merta ada patokan khususnya, enggak. Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Seberapa fit masing-masing Seberapa orang fit ya, Dok. masing-masing. Tentu bagi yang pemula mungkin berjalan kaki aja itu udah rasanya udah berat gitu ya. Jadi seiring dengan tubuh kita terbiasa berolahraga, itu tentu intensitasnya akan menyesuaikan. Gitu. Oke, tadi kita udah bahas ya tentang tips and trick ya, Dok, ya, soal gimana caranya biar jantung kita tetap sehat. Nah, kalau misalnya check up nih, Dok, soal check up kan kalau di masyarakat tuh banyak ya, Dok, ya informasinya kayak suruh check up rutin. Nah, tapi kita tuh nggak tahu, Dok, kalau untuk check up untuk jantung, kesehatan jantung tuh check up yang gimana, terus frekuensinya tuh berapa kali, Dok? Mungkin boleh dari Dokter Malik? Sebetulnya kalau untuk check up secara umum ya, itu kita menganjurkan paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun sekali. 6 bulan sampai 1 tahun. Khususnya apabila kita memang tidak punya riwayat penyakit jantung, ya entah itu dari orang tua ataupun dari diri kita sendiri gitu ya, nggak ada riwayat, paling nggak 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Nanti seiring dengan prosesnya gitu ya, kalau misalkan ternyata ditemukan ada suatu kelainan ya, itu kita bisa lebih sering gitu. Karena memang kita nggak bisa sih hanya melihat dari satu waktu aja, karena penyakit jantung itu kadang terdeteksi justru pada kondisi-kondisi yang tidak disengaja gitu. Justru misalkan kayak penyakit aritmia gitu ya, atau gangguan irama jantung, biasanya dia tidak bergejala awalnya gitu, tapi kalau misalkan udah bergejala biasanya udah terlambat ya, misalkan bisa sampai sinkop atau pingsan gitu ya. Ya itu kalau gejala yang paling mudah ya berdebar-debar gitu. Jadi kalau misalkan kita gitu sebagai orang awam gitu ya, kita kan kalau untuk periksa yang macam-macam gitu kan mungkin sulit ya, tapi kalau untuk periksa nadi saya rasa semua bisa. Ya, yang penting kita tahu posisi nadi di mana. Mungkin boleh dikasih tahu, Dok, boleh, teman-teman. Jadi kalau posisi nadi itu kalau di leher kita ya, ada di sisi kanan atau sisi kiri ya. Kita boleh raba di bagian leher sini ya, tepat di tengah-tengah samping. Kalau misalkan awal jakun kali ya. Nah, jakun kalau cowok gitu ya. Terus ya di bawah ini leher ada cekungan ya, kita raba di situ ada yang berdenyut. Ya, kita itu kalau memang kurang terasa, kita boleh nengokkan kepala kita ke arah yang berlawanan. Ya, jadi boleh ke kiri misalkan kayak gini, terus kita raba. Nah, itu kan ada yang berdenyut. Nah, kita
hitung denyutannya gitu. Jadi kita boleh monitoring pakai jam, itu dilihat frekuensinya atau jumlahnya itu 60 sampai 100 kali per menit. Normalnya ya, Dok. Normalnya. Berarti kita gitu. hitung dalam 1 menit berapa Dalam kali 1 dia menit. berdenyut gitu ya, Dok. Betul. Dan diperhatikan juga regularitasnya. Gitu. Jadi reguler atau tidak, artinya temponya sama atau tidak setiap denyutannya. Kalau dia temponya reguler atau sama gitu ya, nah itu bisa dikatakan normal gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tidak normal, misalkan satunya deg 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 ya, seperti itu, artinya itu kan iramanya tidak normal. Nah itu kita perlu Dicek ya, Dok. betul Ke perlu dokter. perhatian khusus gitu. Kita perlu medical check up khususnya ke dokter gitu. Nanti di dokter ya akan diperiksakan berbagai macam, bisa irama jantungnya dengan alat EKG namanya, ya bisa enzim jantung atau mungkin echo ya pakai USG jantung gitu ya, atau treadmill test misalkan. Jadi pasien diminta untuk melakukan treadmill, nanti dilihat irama jantungnya bagaimana gitu. Oke. Jadi berarti tadi kalau untuk check up rutinnya, kalau untuk orang-orang yang masih sehat 6 bulan sampai 1 tahun sekali ya, Dok. Iya. Ya, terus kemudian disesuaikan aja. Kalau misalnya orang-orang yang memang udah punya riwayat, mungkin lebih sering ya, Dok ya. Ya, bisa lebih sering, bisa 3 bulan sekali atau sebulan sekali, tergantung nanti anjuran dari dokter yang memeriksakan. Oke. Gitu. Oke, mungkin boleh lanjut. Oke, tadi kan dokter udah menyinggung juga nih, Dok, tentang contoh penyakit jantung ada aritmia. Tapi mungkin aku pengen ngebahas tentang beberapa penyakit yang mungkin lebih awam di masyarakat nih, Dok. Yang ada 3 itu yang mirip-mirip itu, Dok. Jadi ada gagal jantung, ada henti jantung, sama serangan jantung. Nah, mungkin di sini kan penonton kita kan masyarakat Nggak tahu. ya, Dok, yang mungkin masih Iya. bingung apa sih perbedaannya sebenarnya, karena ada yang nyebut kayak, oh dia gagal jantung nih, tapi itu henti jantung nggak sih? Nah, kayak gitu-gitu, Dok. Mungkin boleh, Dok, dibantu diluruskan tentang perbedaan. Jadi memang untuk istilah-istilah jantung ini memang banyak ya, ya mungkin membingungkan ya, karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga membingungkan gitu ya. Jadi kita bahas aja, utamanya kan ada 3 ya yang sering jadi pembahasan ya. Ada serangan jantung, henti jantung, sama gagal jantung. Bedanya apa? Kalau misalkan kita bicara soal jantung, kita bayangkan aja jantung itu suatu bangunan yang ada listrik dan ada pompa air. Oke, ada listrik, Ya. ada pompa air. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara soal henti jantung, henti itu berarti yang berhenti adalah masalah di listriknya. Ya, kalau misalkan ada henti jantung sama serangan jantung, nah, serangan jantung itu adalah pompanya yang bermasalah, serangan. Ya, kalau misalkan gagal jantung, artinya itu udah masalah penyakit jantung yang paling fase akhir, yang mana itu adalah akibat dari bisa kedua-duanya tuh. Bisa karena irama jantungnya, karena masalah di bangunan jantungnya, struktur jantungnya gitu ya, atau di pompa jantungnya. Gitu. Jadi udah kompleks. Jadi gagal jantung itu adalah yang paling kompleks. Gitu. Jadi kalau misalkan serangan jantung, artinya kalau di bahasa Inggris kan itu heart attack. Kalau henti jantung adalah cardiac arrest. Beda ya. Kalau misalkan dari bahasa Inggris akan terlihat jelas. Ya enggak? Kalau bahasa Indonesia Inggris. mirip-mirip. Kalau bahasa Indonesia mirip-mirip. Ya, kalau henti jantung dia cardiac arrest, kalau misalkan serangan jantung heart attack. Nah, biasanya kalau orang yang megang dada gitu nyeri, terasa tertindih. Nah, itu kita nyebutnya nyeri jantung yang tipikal ya. Nyeri jantung tipikal itu biasanya nyeri dada yang tumpul, artinya kita tidak seperti tertusuk pisau gitu ya, tapi terasa seperti diremas-remas, tertindih ya, dan bisa menjalar ke lengan kiri gitu ya. Nah, terus kualitasnya cukup berat gitu ya, bahkan tidak menghilang kadang-kadang pas istirahat gitu ya. Terus kemudian menetap dia kurang lebih paling enggak 20 sampai 30 menit. Gitu. Nah, itu serangan jantung. Jadi itu masalah di mana? Di pompa jantung. Jadi kalau kita membayangkan jantung itu kan dialiri darah ya, ya seperti organ-organ lainnya. Nah, ini pembuluh darah jantungnya ini mengalami sumbatan, gitu. Sementara pembuluh darah ini kan kita tahu ya bahwa dia itu memberikan nutrisi, memberikan oksigen supaya jantung tetap berfungsi secara normal. Nah, suatu ketika karena lifestyle yang buruk tadi, dia menimbun plak, ya atau sumbatan. Nah, plaknya itu lepas, akhirnya menyumbat sehingga pembuluh darah jantung itu tidak teraliri darah dengan baik, gitu. Akhirnya apa? Sel-sel di jantung itu bisa mati. Makanya pompanya macet gitu. Maka obatnya nanti penanganannya harus segera ke IGD untuk diberikan penanganan segera, gitu. Sementara kalau yang tadi ke cardiac arrest atau kita bilangnya henti jantung, artinya listriknya nih yang bermasalah, gitu. Jadi pompanya sehat-sehat aja, tapi listriknya bermasalah, gitu. Bisa macam-macam.
bisa dia berdebar-debar cepat gitu ya. Jadi lebih cepat dari 100 kali per menit, tidak reguler gitu ya. Bisa juga lambat gitu. Jadi karena ada suatu hambatan di listriknya. Jadi pompanya irreguler gitu. Jadi yang menggerakkan otot jantung itu kan listriknya. Ya kan, listriknya. Kalau pompa itu menutrisi otot-ototnya gitu. Jadi kalau misalkan dia ada henti jantung, ya yang biasanya kita ajarkan adalah bagaimana melakukan resusitasi jantung paru. Supaya jantung tetap bergerak gitu. Oke. Gitu ya. Jadi itu. Nah, kalau gagal jantung karena dia sudah kompleks itu biasanya ditandai dengan gejala-gejala lainnya gitu. Kalau yang tadi mungkin serangan jantung sama henti jantung, badan itu normal-normal aja. Ya nggak ada temennya lah istilahnya, gejalanya cuma di jantung aja gitu. Tapi kalau misalkan gagal jantung itu biasanya dia nggak sendirian. Ya, bisa dilihat keluhannya bisa sesak. Ya karena apa? Kalau gagal jantung artinya pompanya dia udah bermasalah sehingga jantung itu gagal memompa. Kalau gagal memompa artinya nanti cairan dalam tubuh itu jadi stasis. Ya stasis artinya dia cenderung diam gitu ya, bukan yang mengalir dengan deras gitu ya. Cenderung stasis sehingga apa? Kaki bisa bengkak. Terus kemudian darah yang di pembuluh darah paru gitu dia bisa terhambat juga, akhirnya menimbun di cairan di paru. Gitu. Jadi sesak napas gitu. Ya istilahnya kongestif ya gitu. Jadi sesak nafas dan macam-macam atau perutnya berisi cairan gitu ya. Gitu. Jadi banyak macamnya gitu ya untuk keluhan sesak. Nah, biasanya pas tidur itu tidak nyaman. Gitu karena dia kan ada penimbunan cairan gitu ya. Terus kemudian ketika dia tidur pasti terasa sesak karena ketika berbaring air cenderung memenuhi paru-parunya tadi ya, Dok, ya. Betul. Jadi biasanya tidur tuh minimal 2 bantal. Harus gitu. Tinggi ya, Dok. Harus tinggi gitu. Jadi itu gagal jantung. Jadi terlihat beda ya kalau memang udah dilihat gitu. Jadi yang satu pompanya, yang satu listriknya, yang satu secara keseluruhan. Oke. Gitu. Oke, kita mungkin ke gagal jantung dulu ya, Dok ya. Tadi dokter udah jelasin kalau gagal jantung itu tuh intinya adalah darahnya tuh stasis ya, Dok ya. Darahnya jadi diem. Jadi mungkin ada pembengkakan, terus di parunya juga ada penyumbatan. Nah, kalau misalnya nih ada orang atau pasien dia udah didiagnosa gagal jantung. Itu kira-kira apa sih, Dok, yang harus pasien itu lakukan untuk biar keadaannya tuh nggak semakin parah, Dok? Dan apa yang nggak boleh dia lakukan justru? Kayak mungkin dia nggak boleh olahraga ataukah gimana, Dok? Ya jadi sebetulnya kalau memang sudah terlanjur terdiagnosa gitu ya gagal jantung itu kan juga ada level-levelnya ya. Jadi kita menilai berapa persen nih fungsi jantungnya masih bisa berfungsi. Gitu. Jadi kapasitas pompanya berapa persen masih berfungsi. Kalau seandainya memang dia cuma memompa udah fungsinya mungkin hanya 50% aja gitu dibandingkan sama yang 30%, tentu lebih berat yang 30% aja yang mampu memompanya gitu. Dan biasanya yang sudah seperti itu kita tidak menganjurkan misalkan konsumsi air terlalu banyak. Oh, justru nggak boleh minum air. Iya, karena itu akan membebani jantungnya. Karena volumenya Betul, jadi banyak yang harus karena volume dilakukan. air akan memperberat kondisi pasiennya gitu. Terus kemudian apalagi ya membatasi konsumsi garam tadi gitu ya. Jadi untuk yang gagal jantung ya kalau bisa ya rendah garam gitu. Bahkan orang sehat pun kita anjurkan rendah garam apalagi yang sudah gagal jantung gitu. Dan tidur biasanya posisinya memang cenderung tegak. Tegak tuh ya artinya di atas 45 derajat gitu ya. Jadi kalau memang supaya tidak memberatkan gitu ya. Dan lain-lain ya tentunya terapi medikamentosa atau obat-obatan yang ya. udah dikasih sama dokter Betul, jantung. untuk obatnya nanti bisa dikonsultasikan ke dokter. Ya. Kalau dari olahraga, Dok, aku tuh sering dengar kalau misalnya orang udah gagal jantung tuh justru nggak boleh olahraga gitu, Dok. Itu benar nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau dibilang nggak boleh ya nggak ada istilah nggak boleh ya. Cuma kan itu balik lagi ke kemampuan pasiennya gitu. Apakah dia mampu untuk olahraga dengan saya bilang tadi intensitas sedang? Kan pasti akan sulit ya. Jadi fokus utamanya bukan di memperbaiki secara lifestyle tapi dibantu dengan obat-obatan dulu. Gitu. Karena salah-salah justru nanti olahraga itu bukan yang memperbaiki kondisi hidup pasien, Malah memperberat. gitu atau memperburuk kondisi pasien gitu. Karena memang orang yang sudah mengalami gagal jantung itu kualitas hidupnya pasti menurun. Gitu. Jadi fokusnya bukan di, kalau tadi kan lifestyle itu kan lebih ke preventif ya. Gitu. Jadi kalau misalkan udah seperti itu ya mau nggak mau dibantu dengan obat-obatan gitu. Berarti memang obat-obatan dulu baru kemudian konsul tentang gimana lifestyle-nya. Dan mesti dievaluasi penyebab gagal jantung itu apa gitu ya. Kalau misalkan ada kematian otot-otot jantung atau misalkan ada katup-katup jantung yang kaku atau ya lain-lainnya gitu, itu dievaluasi sama dokter spesialis jantung ya atau penyakit dalam yang subspesialis kardiovaskular gitu ya.
itu nanti dilihat masalahnya di mana gitu. Oh gitu. Secara spesifik ya. Kalau tadi kan secara general ya. Kalau misalkan secara spesifik titik masalahnya di mana? Underlying disease-nya ya, Dok, betul, ya. yang mendasarinya apa gitu. Kalau misalkan itu bisa diatasi ya mungkin tidak langsung 100% normal gitu ya, tapi tetap membantu pasien untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Oke. Gitu. Tadi kan kita udah bahas nih tentang gagal jantung ya, Dok. Kalau gagal jantung kita ada loh pasien yang bisa hidup berbarengan dengan gagal jantung gitu. Asal dia bisa mengatur aktivitas dia sehari-hari supaya jantungnya nggak terlalu berat kerjanya. Nah, terus mungkin sekarang kita mau lanjut ke serangan jantung nih, Dok. Tadi kan Dokter Malik udah cerita ke kita kalau serangan jantung itu adalah ketika ada rasa nyeri di dada seperti nyeri tumpul kayak ditiban truk gitu kali ya, Dok. Kayak ditiban benda-benda berat. Nggak pernah sih saya ketiban truk sih. Jadi nggak tahu rasanya ya, Dok. Nggak tahu sih. Saya juga nggak pernah sih, Dok, sejujurnya. Semoga jangan ya. Iya dong, ngeri banget ketiban truk tuh kayak apa coba? Itu nggak usah ngerasain serangan jantung juga udah. Kayaknya belum sempet ngerasain udah nggak ada duluan kayaknya ya. Nah, mungkin kalau misalkan untuk serangan jantung ini yang orang-orang paling sering denger, tapi kita nggak tahu nih, Dok, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan kalau kita pertama kali kena serangan jantung, Dok, dan apa sih pengobatan yang harus dijalani gitu, Dok? Ya, intinya kalau memang terkena serangan jantung itu kan ada ada waktu lah. Ada waktu untuk kita bereaksi. Ya, jadi saya bilang tadi dia menetap kurang lebih 30 menit. Artinya dalam waktu 30 menit itu pasien bisa melakukan satu hal. Utamanya kami menyarankan adalah panggil bantuan. Ya, jadi bagi si pasien sudah merasakan nyeri dada, dia sudah istirahat, duduk dulu gitu misalkan, atau istirahat rebahan gitu ya, terus kok tidak menghilang nyeri dadanya. Itu dia baiknya menenangkan diri dan meminta bantuan orang terdekat. Kenapa? Ya karena itu tadi, ketika dia meminta bantuan, dia harus segera dibantu untuk diantarkan ke IGD. Itu aja dulu. Perkara nanti nyerinya itu bukan dari jantung, itu lain cerita. Iya. Ya. Alhamdulillah justru iya, ya. tapi yang penting ketika sudah merasakan hal-hal seperti itu, ya nyeri dada, menatap 30 menitan, terus kemudian rasanya tertindih, tidak hilang saat istirahat, menjalar bahkan nyerinya ke kiri gitu utamanya ya. Nah, itu bisa langsung segera panggil bantuan. Bisa orang terdekat ya, atau telepon ambulan. Gitu, atau ya, apapun itulah ya, bisa 112, 118 gitu ya, apapun yang emergensi gitu. Pokoknya ya. harus buru-buru ke rumah sakit Panggil bantuan. gitu ya. Ini prinsipnya itu, panggil bantuan. Kita jangan pernah berpikir kita bisa menangani sendiri. Ya takut misalkan kita masih punya waktu setengah jam gitu ya, saya gini sendiri aja. Ternyata di tengah jalan lewat gitu kan. Jadi kan kita nggak tahu, setengah jam itu cuma estimasi gitu, estimasi aja bahwa memang periodenya seperti itu gitu. Karena kalau misalkan dia sudah lewat dari 2 jam itu kemungkinan mortalitas atau kematiannya itu meningkat risikonya gitu. Jadi ada golden periodnya lah gitu, sampai dari dia mulai mengalami keluhan sampai ada penanganan pertama dari dokter gitu. Jadi jangan sampai itu lewat gitu. Apalagi kalau misalnya di Jakarta gitu kan macet gitu ya. Benar-benar. Kita mau ke rumah sakit jaraknya jauh gitu, terus halang macet pula gitu kan, ada orang hajatan gitu, ada jalannya ditutup. Iya, jadi Padahal jangan cuma berapa kilo tapi kesananya 2 jam. Betul. Jadi kita mesti memastikan betul memang harus ke rumah sakit segera. Utamanya rumah sakit yang memang punya fasilitas penanganan jantung ya, kayak cath lab gitu ya. Tapi kalau memang nggak tahu ya, ke rumah sakit manapun sih nggak ada masalah gitu ya. Seperti itu. Berarti sebenarnya yang harus di-highlight dari serangan jantung itu adalah sakit nyeri dada yang 30 menit menetap itu ya, Dok. Betul. Terus habis itu juga kita harus ya udah nggak usah so tahu, ya udah langsung aja ke rumah sakit karena emang harus cepat-cepat ditangani. Minta bantuan. Tapi uniknya kita nggak boleh panik ya, Dok ya. Kan justru kalau misalnya kita minta tolong tuh orang-orang secara teori begitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya pasien merasakan seperti apa ya. Karena intensitas sakit juga kita nggak bisa mengeneralisir ke semua orang ya, karena sakitnya orang kadang kita bilang berat banget, tapi bagi beberapa orang tertentu biasa aja gitu. Kadang ada yang, apalagi orang Indonesia nggak enakan gitu ya, kadang-kadang mau minta tolong itu takut ngerepotin atau apa gitu ya. Jadi nggak usah dipikirin yang seperti itu. Pokoknya kalau udah menemukan kriteria kayak tadi, nyeri sesedikit apapun atau setidak nyaman apapun ya tetap kita harus minta bantuan gitu. Yang penting kita pastikan itu bukan jantung dulu masalahnya. Kalau misalnya tuh ternyata nyerinya dari lambung ya mungkin lebih ringan dan kita masih lebih diberi waktu untuk berpikir gitu ya. Tapi kalau serangan jantung hitungannya itu menit hingga jam, ya jamnya juga nggak sampai 24 jam gitu, cuma kurang dari 2 jam, itu harus segera dapat pertolongan pertama. Gitu, jadi hati-hati. Berarti emang golden periodnya itu 2 jam itu ya, Dok, harus dibawa kurang ke rumah dari sakit. 2 jam sih. kurang dari Oke.
Oke, tadi kita udah bahas soal serangan jantung, sekarang kita move on ke topik terakhir nih dok, yaitu soal henti jantung ya. Tadi kita udah dibilangin kalau misalnya henti jantung tuh terkait dengan kelistrikan ya dok ya. Betul. Dia lebih cepat, terlalu cepat atau justru nggak ada ya dok. Betul. Nah kalau misalnya gejalanya nih dok, gejala henti jantung tuh gimana sih dok? Dan kalau misalnya nih ada orang awam yang ngelihat ada orang yang henti jantung gitu dok tiba-tiba, itu sebagai orang awam kita harus ngapain nih dok? Iya, jadi lebih berat lagi nih si henti jantung. Kenapa? Kalau tadi si serangan jantung kita masih diberi waktu untuk berpikir ya, dengan nyeri dada, dengan apa segala macam. Tapi kalau pada henti jantung itu pasiennya sendiri bahkan mungkin tidak diberi kesempatan untuk dia berpikir. Kenapa? Dia biasanya langsung tidak sadar. Atau sinkop. Ya, kalaupun memang sebelum fase henti jantung itu tadi saya bilang ada fase kayak di mana dia mengalami gangguan irama jantung. Nah, itu kita bisa menilai. Cuma kan beberapa orang ya jarang ya untuk menilai nadinya sendiri atau apa. Kadang-kadang ya cuma keredekan aja gitu ya, deg-degan, berdebar-debar. Tapi dia tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang abnormal ya, atau suatu yang penyakit gitu ya. Mungkin bisa mungkin karena saya tadi habis lari gitu, habis jalan ya. Kalau seandainya pas betul-betulan habis aktivitas berdebar-debar ya itu wajar. Tapi kalau lagi istirahat aja dia berdebar-debar, nah itu kan hati-hati. Nah masalahnya kalau udah henti jantung, udah sampai fase henti jantung itu kita nggak akan diberi kesempatan lagi untuk ngapa-ngapain, pasti langsung tidak sadar. Justru di sini adalah peran orang di sekitarnya yang paling penting gitu, bukan pasiennya. Pasien udah terima beres aja itu, gitu. Jadi pasien udah terima keluhannya seperti itu penurunan kesadaran ya, atau sinkop gitu ya kita bisa nyebutnya gitu. Nah itu peran orang di sekitarnya adalah satu, pastikan mengamankan pasiennya. Ya kalau dia pingsannya di tengah jalan ya kita pinggirkan dulu gitu ya. Terus kemudian apa ya, kita panggil bantuan tetap gitu. Jangan pernah sebagai orang di sekitar pasien kita merasa superhero gitu ya, kita merasa paling jagoan gitu ya. Ya kalau memang tidak ada orang lain di sekitar situ ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa punya modalitas kayak bisa punya telepon, ada orang di sekitar kita ya panggillah bantuan gitu. Untuk apa? Paling tidak orang itu nanti tugasnya adalah untuk menghubungi tim medis. Gitu. Tim medis ya boleh dari rumah sakit terdekat gitu ya, atau hubungi ambulans gitu ya. Tadi seperti saya bilang hubungi 112 atau 118 di Indonesia ya. Gitu. Jadi untuk hal-hal kayak gitu perlu dilakukan. Nah, untuk tugas yang tadi menemukan orang terdekat itu yang menemukan pasiennya tidak sadar ya, dia harus siap-siap dan bisa memastikan bahwa pasien ini penurunan kesadaran karena henti jantung. Gitu. Taunya dari mana? Ya seperti saya bilang tadi, ketika pasien itu ditemukan tidak sadar, terpenting kita dulu jangan panik. Ya, kita kuasai emosi kita dulu gitu ya. Jangan kabur. Aduh, nggak sadar gitu. Terus kita tinggal gitu. Aduh, saya takut nanti diadukan kemana gitu. Jangan-jangan saya dituduh nanti. Atau biasanya orang itu malas repot untuk terlibat gitu ya. Takutnya kalau saya bantuin ini nanti sangkanya saya yang ngapa-ngapain pasiennya, atau nanti saya dilibatkan ketika di rumah sakit pasiennya yang nanggung saya. Itu dibuang jauh-jauh dulu pikiran kayak gitu ya. Yang penting kita kuasai emosi kita dulu, kita bantu pasiennya, kita cek responnya terlebih dahulu. Setelah tadi diamankan, panggil bantuan, kita cek respon pasiennya. Ya dengan cara apa? Ya kita panggil dulu namanya, misalkan Pak, atau kita nggak tahu namanya ya boleh panggil Pak, Bu gitu ya. Sambil kita tepuk-tepuk bagian bahunya. Ya kalau memang ditepuk-tepuk Pak Bu, dia bangun ternyata cuma tidur gitu kan. Berarti bagus responnya gitu. Tapi kalau ternyata ya kalau misalkan dia udah dipanggil, ditepuk-tepuk nggak bangun, kita berikan rangsang nyeri. Ya rangsang nyeri itu bisa dicubit atau ya mungkin ditekan bagian tulangnya ya, tulang dada gitu biasanya. Ya, tapi kalau memang itu pun tidak berespon, ya artinya kita bisa anggap dia unrespon gitu. Nah, ketika dia unrespon, apa yang kita lakukan? Kita pastikan dulu dia mengalami henti nafas, henti jantung, atau cuma henti jantung saja. Gitu, karena nanti penanganannya beda. Tapi kalau misalkan buat awam bingung, ya kita cukup cek nadi aja sih. Gitu. Cek nadi seperti yang saya sudah ajarkan sebelumnya ya. Jadi ya utamanya di leher karena dia kan pembuluhannya lebih besar ya. Sebenarnya bisa di beberapa titik gitu. Bisa di leher, bisa di tangan ya, atau dilipat siku, itu bisa. Gitu, tapi biasanya kalau yang di leher lebih terasa gitu. Nah ketika diraba 10 detik aja, nggak usah nunggu sampai 1 menit gitu ya, 10 detik aja kita nggak menemukan nih nadinya, karena kan normalnya kalau misalkan 10 detik itu paling nggak ada 1 deh, ya nggak yang berdenyut gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam 10 detik itu ternyata nggak muncul 1 denyut pun, kita bisa simpulkan ini henti jantung. Langsung siapkan diri untuk melakukan resusitasi jantung paru. Ya mungkin orang itu takut karena memang tidak terbiasa melakukan atau tidak terlatih untuk melakukannya gitu. Jadi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka dari itu kebetulan memang
untuk awam ya, kebetulan saya juga kan bekerja di yayasan gitu ya untuk pelatihan bantuan hidup dasar pada orang awam, yaitu namanya Chain of Survival Foundation. Yang tadi ada di CV ya dok ya? Iya betul, itu memang fokusnya adalah melatih bantuan hidup dasar pada orang awam. Gitu. Sementara ini kan sejauh ini kan yang saya temukan kebanyakan adalah pelatihan untuk medis. Jadi untuk nakes gitu ya, tenaga kesehatan, dokter, perawat gitu-gitu memang sudah ada ya, ada sertifikasinya untuk pelatihan itu. Tapi bagaimana dengan orang awam? Orang awam itu justru padahal orang terdekat. Ya, yang ada di sekitar pasien. Kita kan nggak bisa mengandalkan 100% tenaga kesehatan ya di sekitar kita gitu. Tidak mungkin kita memastikan kita lagi naik kereta pasti ada dokter di situ ya, atau kita lagi naik angkutan umum lainnya gitu ya. Kita memastikan harus ada dokter di satu titik, itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi peran orang awam di sekitarnya itulah yang berperan penting gitu. Nanti mungkin kalau mau tahu-tahu lebih lanjut bisa dicek gitu ya. Jadi promosi ya. Jadi promosi. Ya tapi itu aja sih. Maksudnya memang concernnya kita ke orang awam karena memang orang awam itu butuh sebetulnya, tapi nggak tahu harus mencari kemana gitu pelatihannya. Jadi biasanya kalau misalnya ada komunitas atau perusahaan atau instansi tertentu, silakan aja gitu. Nanti cari tahu terkait hal tersebut, itu nanti kita akan melakukan pelatihan. Dan pelatihnya juga orang yang expert gitu ya, dari bidang kardiovaskular atau spesialis jantung gitu ya. Jadi itu tadi, dan pelatihan-pelatihan itu ya harus sering dilakukan, karena kalau cuma sekedar tahu dan tidak pernah melakukan itu untuk kita mengantisipasi kejadian seperti tadi saya bilang itu agak sulit. Jadi kita cenderung hanya mengandalkan bantuan dokter dan tenaga kesehatan lainnya aja gitu. Padahal tahu sendiri aksesnya bagaimana kalau di Indonesia gitu kan ya. Kalau misalkan kita panggil bantuan, kita berarti kalau tidak pernah melakukan pelatihan ya. Jadi kita cuma panggil bantuan, dan terus ngecek responnya aja masih bisa, tapi abis itu kita nggak tahu harus ngapain. Kan kasihan. Sementara tadi saya bilang untuk golden periodnya itu kalau henti jantung lebih singkat lagi. Gitu. Kalau tadi serangan jantung bisa 2 jam gitu ya, golden periodnya gitu ya. Kalau misalkan henti jantung cuma 4 menit. 4 menit. Kenapa 4 menit? Karena kalau misalkan jantung tidak memompa selama 4 menit, itu suplai darah ke oksigen ke otak itu akan berhenti, dan otak itu tidak bisa bertahan lebih dari 4 menit. Gitu, tanpa suplai oksigen dari darah gitu. Jadi semakin ditunda pertolongannya, semakin ketinggi risiko kematian pasien. Berarti emang makanya harus cepat-cepat di BHD. Betul, bantuan hidup dasar harus segera dilakukan. Betul, dan memang ada tekniknya gitu ya. Jadi memang tidak bisa sembarangan dilakukan ya. Kadang-kadang kalau misalkan mungkin ada yang pernah dilihat di video-video awam gitu ya, di berita gitu, ada pasien tidak sadar ditepok-tepok gitu ya. Gini-gini ya, itu kurang tepat itu gitu. Karena nggak ada pengaruhnya sama aliran darah. Gitu. Makanya kita perlu lakukan pijat jantung yang berkualitas lah. Gitu, bahasanya seperti itu. Nah, mungkin boleh dok diceritain ke kita gimana sih pijat jantung berkualitas, singkatnya aja dok. Mungkin kalau diperagain susah ya. Iya, kalau tiduran di sini. Saya tuh merasa kalau di podcast ini mungkin medianya kurang tepat ya, karena harus dicontohkan kan gitu. Jadi biasanya harus dengan video training ya. Tapi ya oke lah kalau misalkan pijat jantung itu kita posisikan tangan kita tuh di tulang dada gitu ya. Telapak tangannya menapak di bagian dada gitu ya. Nah, itu sekitar 2 jari lah gitu ya, di bawah sedikit bagian dadanya gitu ya. Pastikan telapak tangan itu rata menekan ke bagian tulang dada ini. Nah, ketika dia tekan telapak tangannya itu kita harus pompa dengan frekuensi kurang lebih 100 sampai 120 kali per menit. Gitu. Dan tekanannya itu ya kurang lebih sekitar, kalau misalkan di dalam senti ya, sekitar 5 senti atau 2,5 inci. Harus dalam ya, Dok ya. Ya, tekan kuat dan dalam. Dan ada temponya gitu, dan kualitasnya, dan jangan terlalu banyak interupsi, artinya jangan diganggu ketika lagi mau pompa. Jangan udah berapa kali ditepok gitu sama orang lain, nggak usah digubris, biarin aja, tetap pompa aja sesuai gitu ya. Jadi lakukan seperti itu. Terus kemudian jangan memberikan ventilasi yang terlalu berlebihan. Jadi kan tadi kalau misal kasusnya henti jantung atau henti nafas, setiap kali diberikan pompa jantung sebanyak 30 kali, harus diisi dengan pemberian nafas buatan sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, ketika memompa itu jangan sampai berlebihan gitu. Jadi cukup sesuai dengan irama nafas kita aja gitu. Seperti itu ya. Jadi
nanti ada pelatihannya. Kalau cuma diceritakan mungkin Agak sulit ya. sedikit kurang terbayang gitu ya. Tapi yang jelas kurang lebih seperti itu. Nah, itu biasanya memang kalau tidak latihan ya akan sulit gitu. Maka dari itu saya sangat menganjurkan mungkin untuk awam ya bisa berlatih hal tersebut yang nggak harus sama Yayasan Chain of Survival Foundation nggak masalah gitu ya. Tapi yang penting boleh dilihat di YouTube atau media-media sosial lainnya gitu, pelatihan-pelatihan terkait bantuan hidup dasar seperti apa. Paling tidak tahu dulu lah gitu. Jadi kita siap kalau seandainya ada kejadian seperti itu di orang sekitar kita, ya kan. Jadi kita kan bisa menolong tuh gitu, dan nggak malu-maluin juga. Misalkan ada zaman sekarang kan dikit-dikit viralin kan, gitu. Kalau misalnya ada orang pasien nggak sadar, apalagi gitu kan, nggak sadar pasien di videoin segala macam, terus ngelihat kita yang nolongin terus ternyata kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Ya gimana gitu kan, yang ada nanti jadi bahan hujatan netizen gitu kan. Nah, Benar. apalagi kalau misalkan background dokter. Tapi kalau dokter sih ya sejauh ini kan mahasiswa kedokteran gitu khususnya ya, biasanya sih udah diajarin gitu, tinggal latihannya yang dipersering gitu. Oke, jadi sebenarnya justru kalau misalnya untuk orang awam tuh wajib ya dok ya, malahan training dari Betul, BHD sangat atau bantuan hidup dianjurkan, dasar. direkomendasikan untuk pelatihan ya, karena kan itu tadi antisipasinya kita tidak pernah tahu kapan hal itu terjadi ya, di mana ya kan, dan kepada siapa itu terjadi gitu. Benar. Oke, buat yang mungkin yang mau tahu gimana tuh BHD, mungkin boleh hubungin di Chain of Survival ya dok ya namanya ya. Chain of Survival Foundation. Instagramnya apa tuh dok? Ada nggak? COS Foundation. COS Foundation. Oke, boleh langsung dihubungin ke COS Foundation. Bisa nggak di bawah diri? Kayak gitu ya. Ya ada ya nanti diedit ya. Di bawah ini. Iya. Oke, mungkin aku izin untuk summary ya dok ya tadi. Jadi kalau misalnya ada pasien henti jantung yang mana gejalanya dia langsung sinkop atau langsung pingsan, kita jangan panik ya dok ya. Justru kita langsung hubungin di 112 atau 118 ya dok ya. Betul. Untuk ambulans atau kita cari orang bantuan gitulah istilahnya. Terus setelah itu kita amanin pasiennya, habis itu baru kita perform BHD. Iya betul. Oke. Oke, teman-teman, kita udah sampai di penutupan nih, dimana tadi kita udah bahas banyak banget ya soal pencegahan penyakit jantung, terus pengobatannya juga kita udah bahas. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman masih penasaran, mungkin teman-teman boleh langsung tanya ke sumbernya, yaitu Dr. Malik di Instagramnya di @rahadianmalik. Ada di Sekalian bawah promo ya. sini, sekalian Juga promo. boleh cek YouTube-nya Dr. Malik. Iya, boleh. Di Dr. Hadian Malik Berarti harus makin YouTube-nya. sering upload ya. Harus makin terus upload karena ini penontonnya banyak banget nih dok Wah, Humanities. Oke. Oke. Nah, mungkin teman-teman itu cukup sekian buat obrolan kita hari ini bersama Dr. Malik. Itu tadi obrolan kita tentang navigating our way through cardiovascular disease, what to do. Tadi kita udah bahas tentang cara kita mencegah dan mengobati dari gagal jantung, henti jantung, dan juga serangan jantung. Semoga dengan podcast ini Humanities kalian bisa lebih memahami dan bisa mengaplikasikan konsep ini di kehidupan sehari-hari. Oke, dan juga jangan lupa nih teman-teman untuk ikut serta dalam campaign kita yaitu Heartbeat, Health Education and Awareness on Resuscitation Techniques and Basic Emergency Aid Training. Dan juga jangan lupa follow kita di Instagram betul, di @ce.in.action. Mungkin ada lagi di bawah sini nanti. Oke, terima kasih dokter. Iya, sama-sama terima atas kasih. ilmunya dan juga Semoga waktunya. bermanfaat buat kita semua. Amin. Semoga dengan ini nanti masyarakat bisa lebih awam lagi tentang penyakit jantung. Jadinya nanti angka penyakit jantung di Indonesia lebih menurun. Amin. Mungkin kita boleh say bye-bye dok. Ya, bye-bye. Dadah. Thank you semuanya udah nyimak edukasi dari saya. Iya. Makasih. Ya.